di rumah, saya ngotot mau turun, pengen penasaran, pengen ngelihat isi rumahnya seperti apa. Begini udah nyampe rumah kamu ya? Yuk kita turun yuk. Enggak mas, mas sama mbak di sini aja. Tari melarang kita untuk masuk ke dalam dengan alasan takut tiba-tiba dedinya juga pulang ke rumah. Iya. Kamu bener nggak perlu ditemenin? Nggak usah mas. Yaudah. Dan Tari pun turun menuju ke rumahnya. Namun di depan rumahnya kita melihat seorang laki-laki. Abi? Cowok. Kakaknya kali, adiknya kali. Tapi kayak cipiknya begitu sih. Loh, Kok adik kakak cipiki sih? Gak biasa. saya bingung. Tapi dari cara dia ngobrol, cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri itu bukan kayak temen atau kakak adik. Tapi tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kayaknya tangganya lewat di samping mobil kita. Saya panggil dan saya tanya. Mau nanya Pak, yang itu yang pagar hitam itu rumahnya siapa Pak ya? Itu rumahnya Pak Sukijo. Oh Pak Sukijo. Iya. Pak Sukijo. Bukan Pak Jo Pak. Bukan. Yang tadi yang lihat nggak cowok yang naik motor tadi? Oh itu anaknya yang cowok. Oh anaknya berarti adiknya atau kakaknya. Yang cowok Pak ya? Iya. Itu anak kedua apa anak pertamanya Pak? Dia punya satu anak. Anak satu-satunya Pak Sukijo. Jadi pelapor kita Tari yang mengaku anak perempuan itu siapanya? Yang cewek Pak? Aduh permisi, jangan komen deh. Iya. Makasih Pak ya. Makasih Pak. Iya. Lalu tiba-tiba datanglah sebuah mobil hitam dan itu adalah mobilnya Pak Jo, dedinya Tari. Untung aja kita nggak jadi turun. Lalu Pak Jo itu turun ke dalam rumah, namun di dalam rumah tersebut kita melihat ada keributan. Tuh, dia masuk rumah. Oke, ini video call. Nah, oke. Michael. Iya, lo. Oh, dia. Iya, ngapain dia ribut? Dia ribut. Dari kantor. Gak usah bohong. Dari kantor. Enggak. Aku lagi rapat. Enggak, Dedi bohong. Pasti Dedi bohong. Tenang. Enggak mau, aku nggak mau. Tenang. Dedi itu banyak bohong. Dedi bohong. Tapi kok mukul-mukul gitu ya? Tuh, dari cara berantemnya nggak kayak ke bapaknya gitu. Untuk tim turun untuk melakukan video call dengan kamera dan juga alat penyadap. Kita mendengar sesuatu pembicaraan yang agak mencurigakan. Michael, tadi mereka bilang apa ke? Cemburu lah mas, ngeliat bapaknya sama cewek lain, sedangkan nyokapnya lagi sakit. Lalu tiba-tiba datanglah sepeda motor. Cowok yang tadi yang katanya anaknya Pak Sukijo bersama seorang wanita. Mereka masuk ke dalam dan terjadi. Bapak ini. Apa ini? Mereka ribut berempat. Tari datang. Kenapa lo nangis? Kenapa sih? Loh, aku kesel sama Dedi masih juga bohong. Ribut dengan bapaknya tapi sampai sesiok ini. Lalu tiba-tiba dari rumah tersebut keluar. Dulu. Nah, tuh, ini cewek siapa tuh? Tuh yang keluar tuh? Tunangannya Abi. Abi itu siapa? Abi itu adik aku. Oh, Abi itu adik kamu. Oh, Oh, cowok yang tadi tuh adik kamu. Iya, beneran. Oh, itu tunangannya. Oke, terus ini kenapa tunangannya Abi juga cabut dari situ? Kayak kesel. Nggak lama Pak Jo atau Pak Sukijo itu keluar dari rumah sambil membawa kotaknya. Jadi kamu keluar tuh? Nah itu bawa apa sih? Nah, itu mas, kotak merah yang aku bilang tadi. Kotak merah ya? Iya, Yang mas. misterius itu ya? Yang selalu ada di kamar Dedi dan selalu nggak dibawa kemana-mana. nggak boleh dibuka. Gak boleh, kalau aku buka, kalau aku mencoba buka pasti dia bilang gak boleh, itu malah petaka buat aku. Kita nggak ngikut ini. Dedi pergi Dedi. Dedi. Oke, kita muter balik langsung. Muter balik. Tim udah ngikutin. Saat kita ikuti mobil tiba-tiba berhenti dan itu kita melihat ada wanita yang tadi yang katanya tunangan anaknya, ya, cewek yang tadi keluar, tiba-tiba naik ke mobil Pak Sukijo.
mereka berhenti di rumah. Ini ke rumahnya Edi berarti kan? Oh iya mas, ini bener rumahnya ini. Yaudah kita turun aja lah mas. Gak kuat, Tari langsung nabrak. Ini kemesraan macam apa nih? Bapak bermesraan dengan tunangan atau calon istri dari anaknya. Bangun Dedi. Ini apa? Dedi ada hubungan apa sama dia? Kemarin, keluar! Enggak, Enggak, Dedi ya, jelasin Dedi jelasin dulu. Jelasin dulu. Dedi jelasin dulu. Ini ada hubungan apa sama dia? Saya sedang menyelesaikan masalah pernikahan dia sama Abi. Kenapa Dedi pakai pelukan? kamu jangan sembarangan. Ini sudah saya anggap anak. Wajar dong saya peluk, karena saya sayang sama anak. Apaan sih Dedi? Kalau dilihat Abi gimana? Pasti Abi sedih ngeliatnya. Iya. Sampai akhirnya Pak Sukijo malah marah ke Tari. Kita diusir, Tari diusir. Kita memilih untuk keluar dari situ. Lalu kita tunggu di mobil aja. Tari syok karena diomelin sama bapaknya. Bapaknya lebih membela pacar adiknya. Pak Sukijo keluar sendirian dari situ. Kita ikuti dan mobilnya itu menuju ke daerah Cikarang. Dan itu hari sudah malam. Sampai akhirnya mobilnya berhenti di sebuah tempat gelap yang asing buat kita. Tunggu, stop, jaga jarak. Dia turun. Tapi ada yang aneh, pas Pak Sukijo lewat gerombolan orang-orang yang lagi nongkrong, mereka semua ini punya ilmu apa Pak Sukijo? Gini, kita turun yuk. Dan di gang sempit tersebut dia bertemu dengan seorang. Itu siapa laki-laki yang ditemuin? Itu aneh sih, malam-malam ketemu di gang sempit sambil ngasih kotak merah tadi. Dia ketemu sama siapa sih? Dia ketemu sama orang, terus dia ngasih kotak merah itu ke orang itu. Siapa ya? Hah? Nggak tahu kak. Nggak tahu. Lalu kita datang, kita hampiri lagi rombongan orang yang tadi nongkrong, sempat kabur tapi balik lagi. Saya tanya, Maaf, Mas. Lihat bapak-bapak yang tadi pakai yang bawa kotak merah, Pak. Maaf, Mas. Lihat bapak-bapak yang tadi pakai yang bawa kotak merah, Pak. mereka kayak ketakutan, lari lagi kabur. Aneh, Pak Sukijo ini punya kemampuan atau ilmu apa ya? Sampai semua orang takut saat mendengar nama dia. Aneh. Dedi lo apa? Dedi lo apa sih di sini? Tahu mas. Dia ngapain? Dedi lo kayak orang berpengaruh banget atau nggak? Aku juga Dia lewat semua kabur. Iya. Terus kita tanya tentang Dedi lo, mereka juga kabur. Iya, aku juga bingung. Kok pada kabur semua? Kita masuk ke gang tersebut, kita ikutin dan kita menemukan sebuah rumah